Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Maufiroh dengan NIM 221101040018. Saya dari kelas D1 Prodi PGMI. Saya dari kelompok 11 mata kuliah manajemen kelas. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan penanggulangan masalah pada anak. Dan di dalamnya itu terdapat 4 poin. Yang pertama, masalah yang dihadapi oleh anak. Yang kedua, faktor-faktor penyebab masalah pada anak. Yang ketiga, pendekatan untuk menanggulangi masalah pada anak. Dan yang keempat, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menanggulangi masalah pada anak. Poin yang pertama yaitu masalah yang sering dialami oleh anak. Secara umum, masalah yang sering dialami oleh anak dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu masalah pada fisik, yang kedua masalah pada psikologis, yang ketiga masalah pada sosial, dan yang keempat masalah dalam kesulitan belajar. Yang pertama yaitu fisik. Perkembangan aspek fisik berkaitan dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak. Kemampuan melakukan berbagai gerakan sesuai dengan perkembangan usianya, dan kemampuan mengontrol pembuangan. Anak yang mengalami hambatan pada aspek-aspek tersebut dapat dikatakan mengalami masalah fisik. Selain itu, masalah fisik yang dimaksud yaitu seperti gangguan fungsi sensorik, cacat fisik, kelebihan berat badan atau yang sering disebut obesitas, gangguan gerakan stereotipik, gangguan kesehatan, hiperaktif, dan gangguan perkembangan pada bahasanya. Poin yang kedua yaitu gangguan pada psikologis. Masalah psikologis pada anak berhubungan dengan kemampuan psikologis mereka atau ketidakmampuan mereka untuk mengekspresikan diri dalam situasi yang tidak normal. Contoh masalah psikologis yang sering dialami oleh anak yaitu seperti gangguan konsentrasi, kecerdasan baik tinggi maupun rendah, berbohong, dan selanjutnya emosi seperti perasaan takut, cemas, marah, sedih, dan sebagainya. Poin yang ketiga yaitu masalah sosial. Perkembangan sosial seorang anak berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, masalah sosial yang dihadapi anak juga berkaitan dengan interaksi atau hubungan sosial yang meliputi perilaku-perilaku seperti perilaku agresif, kemampuan beradaptasi yang buruk, rasa malu, anak yang manja, negativisme, perilaku mendominasi, dan perilaku merusak. Poin yang keempat yaitu masalah kesulitan dalam belajar. Masalah kesulitan belajar pada anak bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada faktor internal atau dari dalam diri anak sendiri, yaitu di mana kondisi kognitifnya atau kemampuan intelektual dan daya tangkap anak yang berada di bawah rata-rata bisa mempengaruhi kemampuan belajarnya. Yang kedua, kondisi emosional dan psikologisnya. Anak yang mengalami stres, kecemasan, atau gangguan emosional cenderung sulit berkonsentrasi dan memahami pelajaran. Yang ketiga yaitu motivasi belajar yang rendah. Anak yang kurang termotivasi atau tidak memiliki minat terhadap pelajaran tertentu sering mengalami kesulitan dalam belajar. Yang keempat, gangguan perkembangan atau neuropsikologis seperti disleksia atau gangguan membaca, diskalkulia atau yang sering disebut gangguan berhitung, dan ADHD yang disebut gangguan pemusatan perhatian. Yang kedua ada faktor eksternal atau lingkungan sekitar. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Kurangnya perhatian, pola asuh yang tidak mendukung, atau konflik dalam keluarga dapat membuat anak tidak fokus dalam belajar. Yang kedua, lingkungan sekolah. Metode mengajar yang kurang sesuai, suasana kelas yang tidak kondusif, dan kurangnya perhatian dari guru dapat menjadi penyebab kesulitannya belajar pada anak. Yang ketiga yaitu teman sebaya.
Tekanan atau pengaruh negatif dari teman bisa membuat anak kurang termotivasi belajar atau terganggu konsentrasinya. Yang keempat, fasilitas dan sarana belajar. Kurangnya buku, alat bantu belajar, atau teknologi juga dapat menghambat proses belajar pada anak. Selanjutnya ada faktor sosial dan ekonomi. Yang pertama itu ada kondisi ekonomi keluarga. Anak dari keluarga yang kesulitan secara ekonomi mungkin tidak memiliki akses belajar yang baik. Yang kedua, kurangnya nutrisi atau kesehatan yang buruk. Gizi yang tidak mencukupi atau masalah kesehatan juga berdampak pada daya pikir pada anak. Selanjutnya yaitu B, faktor penyebab masalah pada anak. Secara garis besar, faktor penyebab masalah belajar pada anak dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dari dalam diri siswa sendiri dan faktor eksternal dari luar individu itu sendiri. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu gangguan fisik, seperti gangguan fungsi organ tubuh, gangguan alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, dan penyakit kronis seperti asma, alergi, dan sebagainya. Yang kedua, ketidakseimbangan mental. Adanya gangguan pada fungsi mental seperti gangguan mental yang rendah, tingkat kecerdasan yang tidak memadai. Yang ketiga, kelemahan emosional seperti merasa tidak aman, ketidakmampuan untuk beradaptasi, diliputi rasa takut, kebencian, dan ketidakdewasaan emosional. Yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah. Kebiasaan belajar yang tidak teratur, kurang berminat terhadap mata pelajaran di sekolah, malas, sering terlambat datang ke sekolah, membolos, dan keterlibatan yang berlebihan dalam bermain atau kegiatan yang tidak menunjang keberhasilan belajar. Kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, meliputi yang pertama yaitu sekolah. Sekolah di dalamnya sifat kurikulum yang kaku, beban kerja yang terlalu banyak, metode pengajaran yang tidak memadai, kurangnya alat dan sumber belajar, itu bisa membuat faktor bagi anak dalam mengalami kesulitan belajarnya. Yang B yaitu keluarga atau rumah, meliputi masalah keluarga yang kurang harmonis, keluarga yang retak, kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak, dan kondisi ekonomi yang kurang baik. Dan yang ketiga, yaitu dari lingkungan masyarakat sendiri. Yang pertama itu norma budaya dan adat istiadat yang tidak mendukung kegiatan belajar di sekolah. Yang kedua, teman sebaya yang menunjukkan perilaku yang kurang baik. Poin yang ketiga yaitu pendekatan dalam menanggulangi masalah pada anak. Adapun langkah pendekatan untuk mengatasi masalah pada anak dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, identifikasi kasus. Upaya untuk menandai subjek atau anak yang mengalami masalah. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, yaitu upaya untuk memahami inti permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang ketiga, diagnosis, yaitu langkah untuk mengidentifikasi karakteristik dan faktor penyebab masalah yang dialami oleh anak. Yang keempat, prognosis, yaitu langkah untuk merumuskan alternatif metode bantuan apa yang cocok berdasarkan karakteristik masalah yang dihadapi oleh anak. Dan yang kelima, tindak lanjut, yaitu sebagai bentuk penilaian terhadap upaya pendampingan yang telah dilakukan dan kemungkinan penggunaan langkah selanjutnya. Poin yang keempat yaitu D, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menanggulangi masalah pada anak. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar sangat penting dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak. Berikut adalah peran masing-masing untuk mengatasi masalah pada anak. Yang pertama, peran keluarga.
A. Pendidikan dini dan pembentukan karakter. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk menerima pendidikan dan membentuk karakternya. Orang tua berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi dasar perilaku anak. Yang B. Komunikasi yang terbuka. Menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak akan membuat anak merasa didengar dan dimengerti, sehingga memudahkan deteksi dini terhadap masalah yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu peran sekolah. A. Lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah harus menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman serta memberikan bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam hal belajar maupun dalam hal sehari-hari. Yang B. Kolaborasi dengan orang tua. Kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk memantau perkembangan anak dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak. Yang ketiga yaitu peran masyarakat. A. Lingkungan sosial yang mendukung. Masyarakat berperan dalam menyediakan lingkungan yang positif bagi anak-anak, termasuk melalui kegiatan sosial yang konstruktif dan jaringan dukungan yang kuat. Yang B. Partisipasi dalam pendidikan. Masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan anak dan menyediakan layanan dukungan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak. Cukup sekian penjelasan materi tentang pendekatan penanggulangan masalah pada anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.